Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kolaborasi dan komunikasi adalah salah satu kunci untuk memperkuat ekosistem di satuan pendidikan guna peningkatan kualitas layanan. Bukan hanya sekedar minuman segar, juisi, Jumat inspirasi dan refleksi rahasia mencairkan kebekuan kolaborasi di Satuan Pendidikan bersama saya, Agusta Begi Fitriana dari SD Impres Fatwahan, Kecamatan Ti Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. SD Impres Fatwahan merupakan salah satu sekolah yang berada di pinggiran kota Langgur, Perumnas, dekat dengan Pantai Fatwahan dan berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk yang penuh dengan keberagaman. Sekolah kami memiliki 337 peserta didik, 24 tenaga pendidik dengan kualifikasi akademik sarjana dan juga magister. Ini adalah sebuah kekuatan. Namun, kekuatan ini juga membawa kompleksitas unik. Di antaranya, para pendidik terdiri dari individu-individu dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda, mencerminkan kekayaan Maluku dan wilayah lain, serta memiliki bidang keilmuan yang tidak seragam dari eksakta murni, sosial, dan terapan yang menghasilkan keberagaman perspektif metodologis di ruang guru. Lebih dari itu, mereka hadir dengan karakter yang berbeda-beda, gaya mengajar yang unik, dan yang paling menantang berasal dari generasi yang berbeda-beda. Mulai dari generasi X yang syarat pengalaman hingga generasi Z yang fasih digital, masing-masing dengan pandangan, etos kerja, dan pemahaman yang berbeda terhadap teknologi dan kurikulum. Oleh karena itu, dalam konteks sekolah pinggiran kota yang multikultural dan multigenerasi ini, kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang efektif tidak lagi menjadi keterampilan tambahan, melainkan sebuah kompetensi esensial yang harus dimiliki dan diinternalisasi oleh setiap insan pendidik untuk secara strategis menjembatani segala tantangan perbedaan yang ada, memastikan bahwa keberagaman yang mereka miliki bersatu padu menjadi kekuatan kolektif yang mendorong kualitas pembelajaran. Juisi, Jumat inspirasi dan refleksi menjembatani kebekuan kolaborasi serta komunikasi di satuan pendidikan. Nah, seperti apa proses yang kami lakukan? Mari kita saksikan bersama. Oke, baik. Berarti belum merasa puas atau belum bahagia karena setengahnya dianggap masih belum berhasil. Iya, karena memang materinya memang dianggap sedikit sulit bagi anak. Oke, baik, terima kasih. Untuk berdoa, minta tolong Ibu Lita untuk mengawali kegiatan kita dengan doa. Marilah kita siapkan membawa doa dalam ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, Terkait dengan tantangan selama 1 pekan ini apa saja yang dialami di dalam kelas, Bapak Ibu bisa isi. Di situ ada tantangan, kemudian bagaimana perasaan hari ini, cukup digambarkan dengan 1 emotikon, kemudian tantangannya apa, hal apa saja yang sudah coba dilakukan untuk menyelesaikan tantangan, dengan bagaimana hasilnya untuk menyelesaikan tantangan. bagaimana perasaanku hari ini? Kita pakai emoji mata lok-lokin. Tantangan di pekan ini di dalam Padlet. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama seperti apa tantangannya. Membuat alat peraga yang bisa digunakan. Saya gunakan papan ini, dan papan ini saya bagikan ke siswa yang di sebelahnya. Ini huruf M kecil, jadi yang ini namanya M kapital. Ini kalau digabungkan dengan huruf A dibaca ma. Anak-anak juga melakukan hal yang sama seperti saya. Anak-anak disuruh memutar, ya, berhenti. Ini kalau yang ini baca apa? Jadi kita mungkin itu yang bisa saya bagikan kesempatan ini, ya Bu. Terima kasih. Oke. Tadi namanya apa, Ibu? Papan suku kata. Dengan yang kita sudah lihat bersama, ternyata dengan menggunakan jam suku kata dengan papan suku kata ternyata bisa meningkatkan kemampuan anak-anak untuk
mengenal kata maupun suku kata dengan bisa mengeja ya Ibu ya. Iya, dengan bisa membaca, saya menggunakan metode dikte. Jadi apa yang saya ucap, anak-anak tulis. Mencari daun sesuai dengan jenis tulang daunnya. Jadi kalau saya bilang daun mirip, sudah saya tempelkan gambar sebagai contoh, dan mereka tinggal cari saja di halaman sekolah ini, lalu mereka tinggal tempel. Daun pepaya, jadi mereka berusaha untuk bisa patah daunnya dan datang tempel di dalam kelas. Oke, ini tantangannya sudah ada di kelas 4A dan yang sudah coba untuk diselesaikan. Oke. Ini saya lebih ke ibu sasabun ya, karena pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan, ya, pembelajaran yang memungkinkan anak itu untuk belajar dengan tingkat kemampuan. Mungkin itu dari saya itu. Apa? Kalau menurut proses pengamatan ketika anak-anak belajar di pelajaran pendidikan jasmani? Belum lancar dalam membaca, tetapi untuk kelas kecil seperti kelas 1 sampai kelas 3 ada permainan, lalu ada misalnya ada kotak yang warna merah, biru, lalu misalnya Berawal dari harus diberikan dulu pengertian dasar dari pecahan, apa itu pecahan. Ini adalah sesuatu yang masih utuh. Nah, ketika dibagi menjadi bagian-bagian, nah ini yang disebut dengan pecahan. Ini 1/3 dari bagian yang utuh tadi. Nah, ini saya kasih contoh buat anak. Lalu kemudian, nah dari sini kan bisa katakan seperti begini. Sudah mengerti tentang perbandingan pecahan. dan anak-anak mungkin langsung bisa untuk mengenal huruf konsonan dan menggabungkan dengan huruf vokal. Jadi mungkin saya bisa mengambil ini sebagai satu contoh dan bisa mempraktikkan di kelas saya. Mungkin itu bisa saya. Bagaimana hasilnya? Dan ternyata dari apa yang sudah ibu-ibu lakukan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dan mencoba untuk melakukan hal yang sama atau mungkin hal yang serupa meskipun tidak sama dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di dalam kelas masing-masing. Baik, terima kasih untuk waktunya pada hari ini, hari Jumat. Terima kasih untuk kerja keras dan dedikasinya selama 1 minggu. Dan sebelum kita pulang, mari kita bersama dalam doa. Semoga Tuhan menyertai kita sampai kembali ke rumah masing-masing bertemu dengan keluarga tercinta. Mari kita tutup dengan doa dan izinkanlah saya membawakan doa dalam iman Katolik. Yang lain boleh menyesuaikan. Bernama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang semuanya, sampai jumpa di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Arisan Dimas Sahida, guru SD Impres Fatwahan Kabupaten Maluku Tenggara. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Afista Peggy Fitriana yang telah berinisiatif untuk melakukan kegiatan refleksi dan berbagi praktik baik pada setiap hari Jumat. Kegiatan ini memberikan atau berdampak yang sangat luar biasa bagi kami para guru. Kami bukan hanya diminta untuk melakukan refleksi kegiatan yang telah kami lakukan, tetapi kami juga diberikan ruang untuk bisa berbagi praktik yang telah berhasil kami lakukan di kelas. Sebelumnya mungkin kami memiliki ide-ide atau metode mengajar yang menarik, tetapi hanya sebatas di kami saja. Tetapi sekarang kami bisa saling belajar, saling bertukar pendapat, mendengar pandangan dari sudut pandang yang berbeda, dan kami juga bisa mendapatkan ide-ide baru untuk bisa memperbaiki kegiatan pembelajaran yang akan kami lakukan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena telah membangun budaya kolaboratif yang sangat luar biasa. Harapan kami semoga kegiatan ini akan terus berlangsung dan menjadi tradisi yang akan bisa meningkatkan profesionalisme kami sebagai guru di SD Impres Fatwahan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.